Orang Islam hidup di muka bumi ini paling lama ke depan hanya 46 tahun Hijriah. Dan ini akan menghadapi perkara-perkara besar sampai masa-masa Islam memimpin kembali seluruh dunia. Hadis dhaif ini ada pada hadis dhaif. Kalau dia memang masih perkataan Rasulullah walaupun dhaif, maka Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja di muka bumi ini. Maka kalau berkata Kiai Anu berkata, Syekh Anu berkata, Buya Anu berkata, Ustadz Anu berkata, ulama Anu berkata, tiba-tiba ketemu hadis Nabi dalam masalah yang sama. Qala Rasulullah. Adabnya oleh seluruh ulama ahli hadis, qala Rasulullah lebih diutamakan dari seluruh perkataan siapa saja. Perkataan yang lain lewat, langsung didengarkan perkataan Rasulullah walaupun hadis yang dhaif. Itu menandakan perkataan Rasul wajib lebih tinggi. 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, wajib dimuliakan dan dihormati. Jangan seperti ada satu kelompok di Indonesia ini yang merasa dia paling suci, Pak. Hanya kelompoknya yang paling benar. Di luar kelompoknya masuk neraka semua. Ya, ulama-ulama di luar kelompok mereka adalah kilabun nar semua, anjing-anjing neraka semua. Sehingga mereka menghalalkan nama baik para ulama, mereka perguncingkan di depan publik, di depan jamaah mereka. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kelompok ini mengklaim bahwa hadis ahad itu hanya dua, sahih dengan dhaif. Apabila sahih mereka peluk, mereka terima, mereka agung-agungkan. Tapi kalau hadis yang dhaif kayak jijiknya luar biasa, kayak bangkai babi yang sudah berulat. Alah, itu hadisnya dhaif. Padahal hadis dhaif dalam urusan fadilah amal oleh para ulama hadis masih bisa dipakai. Itu adab yang keenam, tetap muliakan dan hormati walaupun dia dhaif. Karena masih perkataan Rasul ya. Adab yang ketujuh hadis dhaif. Hadis dhaif adab yang ketujuh. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, seandainya berbicara tentang perkara gaib, karena dia hadisnya dhaif, cukup sekedar diilmui dan didengar. Jangan dijadikan akidah dan keyakinan. Tapi hormati karena dia masih perkataan Rasulullah SAW. Namun bila benar-benar terjadi, bila betul-betul sesuai dengan kenyataan terjadi, hadis dhaif langsung naik statusnya kepada sahih. Kemudian wajib diyakini ketika itu. Terakhir, hadis dhaif bila didukung oleh hadis dhaif yang lain dalam masalah yang sama, maka hadis dhaif ini naik tingkatnya satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairih. Nah, itulah yang terjadi pada riwayat start ke finish. Mari kita dengar. Nabi berkata, umur umatku di sisi Allah, dari start ke finish loh ya, adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi adalah dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Nasrani dalam sejarah dari Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun. Tentu yang dimaksud Nabi adalah hitungan Hijriah. Ustadz, kalau start ke finish 1400, kita sudah 1441 sekarang. Ini 14 Pak Ustadz. Enggak. Kenapa? Ini baru satu kelompok riwayat. Kelompok riwayat yang lain ini hasan li ghairih. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah dari start ke finish adalah 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah di surat As-Sajdah ayat 5 setara dengan 1000 tahun kita menghitung di dunia. Betul Bapak Ibu? Maka 1,5 jadi berapa? Jadi 1500 tahun hitungan Hijriah. Berarti ada 2 kelompok riwayat, 1400 dengan 1500. Nah, ini domainnya para ulama ahli hadis. Serahkan pada mereka. Jangan tanyakan pada arsitek. Jangan tanyakan masalah ini kepada dokter, spesialis gigi. Nggak ada urusannya nih. Tanyakan pada ulama-ulama ahli hadis. Para ulama ahli hadis, para ulama ahli hadis mengatakan, mayoritas ulama ahli hadis mengatakan, umur umat Islam sejak Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul sampai serentak wafatnya umat Islam di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh adalah antara 1400 tahun hitungan Hijriah sampai ke 1500. Di antara ini habis umat Islam di muka bumi. Awas, ini mayoritas ulama ahli hadis. Redaksi bahasa yang paling bijaksana, yang saya lebih nyaman menerima bahasa ini adalah ketika Syekh Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan,
umur umat Islam sejak Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Nabi Muhammad serentak Allah wafatkan adalah lebih dari 1400 tahun, tapi takkan lewat dari 1500, takkan lewat. Lebih dari 1400 tahun tapi takkan lewat dari 1500. Ayo kita sama-sama hitung sekarang. Mari Bapak Ibu, kita berhitung sekarang. Tahun berapa Hijriah kita sekarang? 1441 Hijriah. Awas, Hijriah ini kapan mulai menghitungnya? Sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke, mulai di sini mulai penghitungan Hijriah. Sementara menghitung umur umat Islam hidup di muka bumi ini sejak start ke finish bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya beliau telah menjadi Nabi dan Rasul di Mekah selama 13 tahun, barulah beliau hijrah. Artinya 1441 Hijriah ini wajib ditambah dengan 13 tahun di Mekah, betul tidak? Maka hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1454 tahun hitungan Hijriah. Oke, sekarang wahai Bapak Ibu, andai kata kita ambil angka yang paling aman, mentok di 1500, anggaplah begitu dulu. Ambil angka yang paling mentok 1500, kurangi 1454, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Paling lama kita orang Islam hidup di muka bumi ini hanya 46 tahun lagi hitungan Hijriah. Orang Islam hidup di muka bumi ini paling lama ke depan hanya 46 tahun Hijriah. Dan ini akan menghadapi perkara-perkara besar sampai masa-masa Islam memimpin kembali seluruh dunia.